record. Saya record. Oke. Untuk membuktikan apa namanya linearity-nya, maka pertama kita harus mencari persamaan-persamaan pada rangkaian ini, ya. Untuk mengetahui persamaannya ya bisa dengan menggunakan metode node, menggunakan metode mesh, apapun gitu ya. Tapi di sini kita fokusnya pada mencari arus mesh. Berarti kita menggunakan metode mesh. Maka dasarnya apa? Metode mesh yaitu KVL. Maka KVL-nya bisa kita cari. Pada loop 1. Semua positif ada pada loop utamanya 6, 2, dan 4. Maka I1 jumlahkan semuanya yaitu 12I1. Ya, langsung. Oke. Nah, ini ya 12I1. Kenapa? Karena loop utamanya ya 6, 2, dan 4 jumlahkan semua dikalikan dengan arus yang sedang kita lihat ya I1. Lalu lawannya adalah I2-nya kan? Ya, minus 4I2. Lalu ketemu dengan polaritas positif S. Oke. Ini adalah I1, mesh 1. Oke. Mesh 1 atau loop 1. Lalu KVL pada loop 2. Ya, di mana Vx adalah 2I1. Kenapa? Vx-nya 2I1 nih, karena di sini kan? Nih. Ya, di sini gitu. Di mana kalau hukum ohmnya apa? Vx ya saya sama dengan I kali R ya. I kali R. R-nya 2, I-nya I plus. I-nya adalah I1. Oke. Jadi Vx-nya adalah 2I1. Nah, habis itu kita cari nih loop-nya di sini semua. Yang positif apa? 4, 8, dan 4. Berarti 16I2. Ya, lawannya apa? 4 ohm. Ya, 4I1 gitu. Tapi di sini ada 3 Vx juga nih. Ya, ada 3 Vx. Maka Vx-nya disubstitusikan dengan 2I1 tadi, maka kita bisa mendapatkan persamaan ini semua ya, sehingga kita mendapatkan ini. Oke, 16I2 minus 10 I1 ya. Sebentar. 3 ya betul, 10 I1 dan minus Vs karena ketemunya minus. Oke. Nah, setelah itu kita bisa apa namanya? Mengeliminasi ya. Eliminasi antara persamaan 1 dari loop I1 dan persamaan loop I2. Maka kita bisa mendapatkan ini. I1 sama dengan minus 6 I2. Nah, ini kan persamaan linear ya. Nah, bukti linearity yang pertama adalah persamaan ini. Oke, linearity-nya. Kalau I2-nya 1, maka I1-nya minus 6. Kalau I2-nya 2, maka I1-nya minus 12, dan seterusnya. Ya. Lalu, jika kita ingin mencari I2, di mana I2 itu sama dengan I0, ya, maka kita bisa masukkan nih I1-nya ke sini semua, ya, ke persamaan-persamaan sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan persamaan bahwa I2 itu adalah Vs per 76. Ini kalian harus hitung ya. Ini kalian harus hitung. Nanti silakan kalian hitung di rumah ya. Nah, jangan malas. Oke, jangan malas. Ini harus dihitung. Oke, dapat dari mana sih ini? Ini nanti bisa kalian cari di sini. Oke, dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kalian bisa mendapatkannya. Oke, jadi linearity itu hanya seperti itu sebetulnya. Ya, teorinya hanya itu saja. Oke, sekarang kita akan latihan soal. Nah, latihan soalnya simpel dulu ya, sederhana dulu. Oke, mana ini adalah rangkaian. Oke, rangkaiannya sesederhana ini. Oke, lalu disuruh mencari apa tadi ya? Nah, ini saya.
Oke. Hitung fenol jika IS-nya, I sumber nih, adalah 30 ampere. Lalu berapakah fenolnya juga kalau misalnya IS-nya 45 ampere? Oke, kita sekarang cari saja persamaan linearnya dulu ya. Maka caranya bagaimana? Ya ini kan kita bisa tahu ya bahwa ini rangkaian paralel kan antara 4, 12 dan 8. Nah, yang ini itu kan seri ya. Maka IS itu nanti di node ini akan terbagi ya. Ini misalnya I1, lalu ini adalah I2. Oke, maka di sini ada pembagi arus. Oke, di mana rangkaian yang ini akan berubah menjadi RS. Saya ubah saja dulu. Karena rangkaian ini kan seri, berarti I2-nya kan, arusnya kan sama-sama saja ya yang di 12 dan 8, yaitu I2. Oke, RS adalah 12 ditambah 8 sama dengan 20 ohm. Oke, sekarang kita sudah dapat RS-nya 20 ohm. Lalu bagaimana cara mengetahui I2-nya? Ya tinggal bagi arus saja ya. I2 sama dengan 4 ohm per berapa? 20 ditambah 4. Ya, 20 ditambah 4. Oke, sama dengan 1 per sorry. Belum dikali ya. Dikali arus totalnya. Arus totalnya tadi 30 kan? 30. Oke, sama dengan 5 ya. Nah, ini kan 1/6 ya. 5. Berarti I2 5 ampere. Ya kan? Berarti kan I1 gampang saja. Kurangi saja itu totalnya. 30 dikurangi 5 ampere. Berapa? 25. Kan sisanya kan. Kok I2 sih? I1 ya harusnya. Oke. Nggak sesuai dengan saya. I1-nya adalah 25 ampere. Ya. Nah, sekarang yang ditanya V0. V0 itu adalah hukum ohm kan? I2 dikali R8 ohm, ya kan? Nah, ini kan persamaan linearnya nih. Ya. Persamaan linearnya dari sini nih. Bisa diketahui dari sini. Oke. Atau bisa juga dari sini ya. Pembagi arusnya ya. Pembagi arusnya. Maka bisa kita ketahui bahwa V0 adalah I2-nya berapa? 5. Lalu R-nya 40. Ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya I-nya 45? Ya tinggal diganti aja ini I2-nya kan bagiannya. I2 sama dengan 1/6 dikali 45. Berapa nih? 9. 9 ampere kan? 9 ampere. Nih, 9 ampere. Berarti V0-nya dengan ya sama kan ya, persamaannya 9 kali 8 berapa? 72 Oke. Jadi begitu cara menghitung. Ini masih sederhana ya. Masih sangat sederhana. Ya, ada pertanyaan? Ya, gimana Mas Ketut? Ada sesuatu yang membingungkan? Fenomena apa namanya? Belajar online dan offline. Kalau belajar offline di kelas tuh ya, kalau ditanya, ya gimana tiba-tiba ditanya kayak gitu, ya, misalnya yang lagi apa sibuk sendiri gitu ya, langsung tegak duduknya dan diam, gitu kan? Enggak. Nah, kalau lagi online, unmute, ya, gludak, gimana?
Habis itu langsung di-mute. Aduh. Ya, gimana Mas Harul? Pak, itu yang I2-nya kan 1/6 kali 45 ya, Pak? Ya. Itu hasilnya kalau saya hitung 7,6, Pak. Astagfirullah, iya ya. Sorry. 45 bagi 5 baru 9 ya. Sorry. Berapa? 7,6. 7,6 ya? Oke. Iya. 7,6 kali 8 berapa, Mas Syahrul? $60,8, Pak. 7,6. 60,8. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ini yang saya pengen. Kalau saya salah, benerin ya. Oke, good. Ya. Oke, jelas ya. Nah, ini yang sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke yang agak sedikit jelimet. Contohnya nih. Ini contohnya. Ini, oke. Hitung arus pada rangkaian di bawah ini. Ini arusnya ada banyak nih. Ya, ada I4, I3, I2, I1, dan I0. Nah, gimana cara ngitung? Oke, sekarang kita kerjakan. Sekarang, kalau saya lagi ngajar kayak gini, saya yang ngerjakan. Tapi habis ini kita akan tugas ya. Kalian kerjakan sendiri. Oke, kita harus menghitung arus yang lewat di besar arus pada I0 sampai I4 ya, I0 sampai I4. Paling gampang pakai apa ya ini ya? Ada yang mau ngasih ide nggak? Kira-kira pakai metode apa yang paling gampang? Note. Ya, pakai node. Oke. Ya, kita ikuti kata-katanya Mas Dika. Tadi Dika ya, benar ya? Oke, pakai node. Nah, di sini ada berapa node? 2. Iya. Sudah langsung diketahui kan ini V1 dan V2. Oke. Sekarang kita gunakan persamaan node 1. Oke. Persamaannya bagaimana node 1? V1 ya, node 1 itu V1. Yuk. Sebut siapa ya? Saya mau Mas Anta, V1-nya, node 1-nya persamaan KCL-nya gimana nih? Saya ngikutin kalian. Mas Anta. Node V1 I2 min I1 min I0 sama dengan 0. Oke, I2 min I1 minus I0 sama dengan 0. Oke, terima kasih Mas Anta. Udah cukup ini dulu ya. Nah, kalau sudah tahu kayak gini kan tinggal dimasukkan hukum ohmnya saja kan? Ya, di mana I2 itu adalah V2 minus V1 per 2 ya. Ohmnya udah saya langsung hilangkan ya. Dikurangi I1. I1 itu yang 4 ohm tuh, minus V1 per ground kan ya. Ground itu 0. Saya tidak usah tulis lagi. Langsung 4 minus I0. Nah, kemarin kan ada tuh yang caranya ini juga node gitu ya. Wah, itu boleh silahkan. Tapi jadi persamaannya jadi banyak banget ya. Ini kita langsung seri saja nih 8, ya kan? Berarti V1 per 2 sama dengan ya. Oke, semuanya kalikan 8. Berarti menjadi 4V2 minus 4V1 minus 2V1 minus V1. Oke, berarti kita sederhanakan, kita pakai urutan ya.
P1. Oh, ini P1 ya. Ini P1. Oke. Oke, berarti minus berapa nih? 7 P1 plus 4 P2 sama dengan. Oke, ini adalah persamaan node 1. Oke, sekarang persamaan node 2. Oke, siapa ya? Rizky Ramadhani. Ini Mbak ini ya. Mbak Rizky? Iya, Pak. Ya. Mbak Rizky gimana Mbak Rizky? Node kedua Mbak. Persamaan KCL-nya. 4 Ya. I4 min I3 min I2. I4 min I3 min I2. I2. Iya, percaya diri ya. Benar. Iya, percaya diri ya, percaya diri betul. Kan masuk positif, kamu bilangnya gitu kan ya. Asumsi kamu kan masuk itu positif, keluar itu negatif. Udah, gitu aja ya. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Berarti sekarang kita sudah bisa nih masukin. I4-nya berapa tapi? Nah, ini pertanyaannya. Seru nih ya. I4. I4-nya berapa? Apakah diketahui atau tidak sunggaman? Irfan Aditya. Irfan Aditya. Dari persamaan ini, kalau dilihat pada rangkaiannya, bagaimana ya? Irfan. Irfan. Nah, ini yang saya khawatirkan nih. Nah, jangan-jangan nggak di depan laptop ini pergi nih. Oke. Irfan Aditya nggak ada. Ya. Hobi. Hobi Taufik Hidayat. Ya, Pak. Yuk, untuk persamaan node kedua ini gimana nih? Cara menyusunnya? Yuk. V2. 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 Yang mana ini untuk I4-nya? Iya, Pak. Untuk I4-nya, oke, V2. Dikurang P2 per 6. V2 per 6. Dikurangi P2 kurang P1. V2 minus V1 per 2. Terus? Ini I2 ya berarti. Oke, terus? Dikurangi P1. V1? Oke. Kan diurut ya. Nah, dilihatin persamaannya. I4 itu apa dari kemana kemana gitu kan ya? Kalau hukum ohmnya itu ya. Iya, ya. Jadi bingung. Oke. Kami. Oke, makasih. Siapa nih? Di Evelyn. Laki-laki, perempuan terus gitu ya. Evelyn. Ya, Pak. Yuk, Mbak Evelyn, gimana Mbak Evelyn? Apa yang harus saya tulis nih? I4-nya I2. I4-nya I2 ditambah I3 bukan? Oke, iya sama. Ini kan yang persamaan atas kan? I4 sama dengan I3 ditambah I2, ya kan? Ya I4-nya berapa I4-nya? Oh iya.
V2 min V1. V2 min V1. Itu apa? I berapa? I2-nya. I2. Oke, I2. Berarti persamaannya saya ubah dulu ya. I2 dulu ini jadinya. I4-nya dulu kan ya nih. I4-nya berapa I4-nya? Oh, Ini. Harus urut kan ya? Nah, terstruktur. Yang sudah ditulis I4 minus I3 minus I2. I4-nya berapa? I4-nya Siapa yang tahu? Ayo, langsung. 15, Pak. I4-nya, Pak. I4-nya 15. Ya, kenapa Mas Ibrahim? Mas Ibrahim dulu. Karena I4 sama dengan IS, Pak. Oke, iya, karena hubungannya apa nih? Paralel atau seri? Seri, Pak. Seri, betul. Kalau seri kan pasti harusnya sama ya. Nah, langsung disedot sama 6 ohm semua kan ya? Iya, oke. Terima kasih Mas Ibrahim. Ya, itu yang saya ingin notice dari kalian. Mana yang paham gitu ya? Karena ini balik lagi, mengerjakan soal rangkaian listrik, kalau konsepnya tidak digunakan, maka jadinya apa? Ini dianggap node, ya, ini dianggap node dan ini akan berbeda gitu. Padahal ini arus ya, mengalir pada suatu rangkaian seri, maka semua besar arusnya sama. Oke? Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Jadi untuk I4 ya itu adalah 15. Ya, I3-nya ya sudah ikuti saja yang hukum ohm yang sudah kita lakukan di persamaan sebelumnya. I3 itu kan dari V2 ya. V2 per 7. Ya, I2-nya adalah V2 minus V1. Wah, ini harus dikurungin, hati-hati karena kemarin ada yang tidak dikurungin ya, dalam kurung itu minusnya tidak dikali minus lagi, jadinya minus terus. Per 2 sama dengan 0. Oke, ini ya. Udah, sekarang berarti kali berapa nih? Kali 14 ya. Tolong hitungkan, 15 kali 14 berapa? 60. 110 ya? 210. Oh, 210. Oke. 210 minus 2V2 ya, minus 7 V2 plus 7 V1 sama dengan 0. Oke, dah. Nih, berarti kita urutkan sekarang. 7V1 minus 9V2 plus 210 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Oke. Nah, ini persamaan 1 kita sudah dapat. Persamaan kedua kita sudah dapat. Ya, eliminasi ya. Oh, ini udah minus 7 dan ini 7. Langsung saja berarti 1 dan 2. Oke. Berarti satunya adalah minus 7 V1 plus 4 V2 sama dengan 0. 7 V1 minus 9 V2 plus 210 sama dengan 0. Yuk, tambah. Ya. Plus. Oke. Kita pakai hasilnya. Ini habis. Oke, jumlahkan minus 5V2 minus 210. Berarti V2-nya berapa? 42, Pak. 42. Ya. Ya, V2-nya 42. Berarti sekarang kita bisa menghitung V1. Di mana V1 itu minus 7V1 plus 4V2. Ya, V2-nya adalah 42. Nah, berarti minus 7V1 sama dengan 4 kali 42, 168 minus V1-nya adalah 24. Gitu ya? Oke, kita sudah dapat V2 dan V1. Tapi yang ditanya bukan V2 dan V1 kan? Yang ditanya adalah I-nya. Oke, ini saya drag ke bawah ya.
Yang ditanya ininya nih. Berarti kita harus hitung. V2-nya 42, V1-nya 24. Nah, bagaimana untuk mengetahui I0? Ya, bagaimana untuk mengetahui I0? Oke, maka I0 itu adalah V1 dibagi dengan ini kan ya, R, S. V1-nya berapa? 24. RS-nya berapa? 8. I0-nya berarti 3 ampere. Oke. Sekarang I1-nya. I1 ini. Oke. Maka V1 dibagi R. Berapa V1-nya? 24. R-nya 4. Berarti 6. Oke. Lalu sekarang I2. Nah, I2. Saya ini sedikit. I2-nya. Nah, I2. Nah, I2 itu kan di sebelah sini ya. Arahnya dari V2 ke V1. Berarti hukum umumnya kan V2 minus V1 per R. V2-nya adalah, tadi berapa ya V2-nya ya? 42 ya? 42 minus 24. Oke, R-nya 2. Berapa nih? 18. 18 dibagi 2, 9. Oke. Dan sekarang I3-nya. I3-nya berapa? Tinggal V2 dibagi V2-nya adalah 42 dibagi 7, 6. I4-nya sudah ada. Oke. Gitu. Buktinya apa? Ya tinggal dijumlahkan saja nih. I4 itu adalah, ya benar nggak ya perhitungan kita gitu kan ya? Kalau kita mau membuktikan ini benar nggak hasil-hasilnya. Kita lihat. I1 itu adalah, kalau menurut hukum apa namanya KCL, ya I1 itu adalah I4, ya kan? I1 itu sama dengan I4. Di mana I4 itu adalah I2 dan I3 ya, hasil penjumlahannya. I2 plus I3. I2-nya berapa? 9. I3-nya 6. Guys. 9. Oke. 9 plus 6. 15. Ya kan? Benar nih. I4, I1. Sorry, itu berapa sih? IS ya? Sorry, kok IS. Oke. Nah, ya. Berarti sudah benar nih perhitungan kita. 15, ini 15. Ini 9, ini 6. Udah. Clear. Ya. Untuk membuktikan I2 benar nggak ya? Ya tinggal I2 adalah I1 ditambah I0. Ya, I1-nya berapa? 6. I0-nya 3. 6 tambah 3, 9. Ya kan? I2-nya berapa kalau dihitung? 9. Sudah benar. Gitu ya cara membuktikannya. Ini apa namanya cara pertama ya, menggunakan node. Menggunakan mesh bisa nggak Pak? Bisa. Nah, orang cuma 3 mesh. Lalu mesh yang terakhir, yang ini juga sudah tahu IS-nya kan 15. Kalau pakai mesh cepat juga kok. Boleh. Ya. Oke, pertanyaan silakan. Jelas ya? Oke. So good. Mas Rizky, so good. Oke, jadi itu contoh soal untuk dasar dari rangkaian linear. Nah, sekarang superposisi. Oke. Superposisi itu adalah satu
teorema di mana jika kita memiliki dua variabel yang ada pada suatu persamaan, ya, dua variabel pada satu persamaan, maka untuk mengetahui variabel yang lain itu kita bisa mengerjakan per variabelnya. Ya, itu adalah superposisi secara matematika. Kalau pada rangkaian listrik, maksudnya superposisi itu apa sih? Paling simpel adalah jika kita punya suatu rangkaian di mana sumbernya itu lebih dari satu, maka rangkaian tersebut bisa kita kerjakan dengan mengubah rangkaiannya dan dihilangkan sumbernya satu-satu. Ya. Kalau misalnya kita punya dua nih sumbernya, maka kita kerjakan per sumber dulu. Ya. Sumber A selesaikan dulu, baru sumber B. Ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini ada langkah-langkahnya dan ini sangat mengikat ya langkah-langkahnya itu. Di situ saya sudah menuliskan steps to apply superposition principle. Yang pertama, untuk mematikan sumber yang lain itu ada syaratnya. Kalau kalian ingin mematikan sumber tegangan, maka setelah sumber tegangan itu dicabut atau dihilangkan, maka pada titik yang dihilangkan itu harus diganti dengan short circuit. Ya, harus diganti dengan short circuit, kabelnya dihubungkan. Gitu. Kalau itu adalah sumber arus, maka harus di open. Ya. Kalau misalnya ada independent source, ya sama seperti itu juga. Oke. Lalu untuk mengetahui variabel yang ditanyakan, ya jumlahkan antara perhitungan kedua rangkaian yang sudah kalian kerjakan. Ya. Maksudnya bagaimana? Ini agak sulit nih kalau kalian baca kayak gini aja. Kita kerjakan langsung. Misalkan ini. Ya, ini rangkaian yang sangat sederhana sekali. Ya. Dan ini setiap tahun saya udah ngajar 4 tahun ya rangkaiannya yang pertama ini dulu gitu supaya paham ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah V ya, dengan rangkaian seperti ini? Berapakah V pada 4 ohm dengan rangkaian seperti ini dan menggunakan prinsip superposisi? Maka yang pertama tadi kita langkahnya adalah kerjakan satu persatu per sumber. Ya, sumbernya ada berapa di sini? Ada dua. Ada sumber pertama, ada sumber kedua. Sumber pertama itu adalah sumber tegangan, yang kedua sumber arus. Oke, maka pertama kita harus mengerjakan yang nomor satu dulu. Misalkan ya, kita ingin mengerjakan yang rangkaian dipengaruhi oleh sumber tegangan. Maka sumber yang lain harus dilepas. Sumber yang lain adalah sumber arus. Maka sumber arus ini tadi syaratnya apa? Kalau ingin melepas sumber arus, maka pada titik yang sudah dilepas harus diganti dengan open circuit. Oke, open circuit itu apa ya? Tidak ada kabel. Ya. Jadi sekarang rangkaiannya akan berubah nih. Yang pertama, gitu ya, rangkaian superposisi pertama nih, sumbernya adalah sumber tegangan. Oke, sumber tegangan. Maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Dan ya. Arusnya lepaskan, ya tinggal diganti dengan open circuit kan seperti ini. Open circuit nih. Tidak ada hubungan apapun. 6 volt, 8 ohm dan 4. Yang ditanya apa? V-nya di sini kan? V itu kan sama aja kayak mengukur tegangan di sini kan. V-nya berapa? Ya sudah, tinggal dihitung. Ini pembagi tegangan kan ya. Berarti V4 ohm adalah 12 dikali 6. Oke? Oke. Ini adalah superposisi pertama. Nah, lalu superposisi keduanya adalah yang
sumber kedua ya. Sumber kedua itu tadi besar arusnya berapa? 3 ampere. Oke, 3 ampere. Nah, berarti yang kedua kita gambar lagi. Sumber arus ya. Di mana sumber arus itu kan tadi ada di kiri ya, arahnya ke atas. Oke. Lalu ke sini, lalu ke sini ya. Yang dicabut adalah sumber tegangannya. Kalau sumber tegangannya dicabut, maka diganti dengan short circuit. Short circuit itu apa? Hubungkan. Ya. Ini 8 ohm, ini 4 ohm. Lalu ini adalah 3 ampere. Ya. Berarti untuk mengetahui V pada 4 ohm, kita bisa menggunakan pembagi arus dulu ya, untuk mengetahui arus yang lewat pada 4 ohm ini ya. Maka I 4 ohm itu adalah 8/12 dikali 3. Berapa ini? Bagi 4. 2/3. 2 ampere. Oke. Ya, 2 ampere. Maka V4 ohmnya bisa kita cari dengan menggunakan hukum ohm. Ya. Nah, di mana V adalah I kali R. I-nya berapa? 2. R-nya 4. Berarti V-nya adalah 8 volt. Nah, ini adalah besar tegangan saat dialiri oleh arus 3 ampere pada 4 ohm ya. Maka total tegangan pada 4 ohm itu dengan menggunakan prinsip superposisi ya, maka gitu kan. Maka total tegangan pada batang ohm adalah V4 ohm adalah, jumlahkan itu tadi, V4 ohm pada metode pertama ditambah dengan V4 ohm pada metode kedua, yaitu tadi pertama berapa? 2 ya. Yaitu 2 plus 8 sama dengan 10. Selesai. Ya. Jadi itu metode superposisi. Oke, dasarnya nih, yang dari paling gampang dulu. Ada pertanyaan? Silakan diajukan. Silakan diajukan. Mau tanya, Ya. Pak. Boleh. Dapatnya 12 itu di paralel atau di seri ya, Pak? Yang mana ya? Dari yang ini, sumber tegangan. Oh ini 12, ini 12 gitu? Ya, dari paralel atau seri saja? Nah, itu saya terangkan di pertemuan mana yang menerangkan hukum Kirchhoff. Nah, menerangkan hukum Kirchhoff paralel atau seri. Saya lupa, pertemuan ketiga atau keempat ya. Nah, coba nanti dilihat lagi ya, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, tentang pembagi tegangan. Ya. Yang di atas, ini kan ya, dapat dari mana sih? Ini 4, ya kan? Ya kan karena pembagi tegangan itu kan, kalau kita ingin mencari tegangan yang ini, biasanya gimana? Ini adalah pembilang. Penyebutnya apa? Totalnya kan? 8 tambah 4 kan? Totalnya. Oke. 12. 8 tambah 4? 12 ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Total. Bukan serinya ya, bukan serinya atau bukan paralelnya. Bukan. Ini bukan tentang seri atau paralel, tapi pembagi tegangan atau pembagi arus. Ya. Kalau pembagi arus, kan yang masuk, yang kita cari 4 ohm ya, Mas Rizky. Nah, maka iya, Pak. Pembilangnya adalah yang lainnya ya, 8 ohm. Oke? 8 ohm per ini, dua-duanya ini, totalnya 12. Gitu ya, Mas Rizky. Makasih, Pak. Sama-sama. Sambil dilihat PPT saya lagi yang, yaitu tadi, kalau nggak salah pertemuan kedua atau pertemuan ketiga ya, saya agak lupa tuh.
di sebelah mana. Tapi tentang hukum Kirchhoff kalau nggak salah ya. Seri dan paralel. Oke, ada lagi? Pak, mau tanya Pak. Iya. Gimana Mas Eri? Berarti arus yang 3 ampere itu bukan sumbernya dari 6 volt itu ya Pak? Gimana maksudnya? Sumber yang 3 ampere? Ya, itu bukan bersumber dari 6 volt Pak. Oh enggak. Itu sumber sendiri ya. Itu kan simbol sumber kan? Itu simbol. Emang ada sumber arus ya Pak? Ada. Sumber arus bisa ya? Ada lah. Yang ini dia makanya pertanyaan ini kalau keluar. misalnya kita mau. Nah, pertanyaan ini keluar karena kalian tidak praktikum. Itu praktikum fisik. Ini susah nih. Sumber arus itu ada ya. Sumber arus itu ada. Yang kalian pikir, sebentar, saya menerangkan ini kayaknya di awal deh. Kalian tahu power bank? Mas Erik, kamu punya power bank? Tahu Pak. Punya Pak. Punya ya. Nah, handphone aja deh. Handphone kalian kan ada baterainya ya. Iya. Nah, baterai itu tempat menyimpan apa? Dia menyimpan apa ya Pak? Arus Pak. Soalnya itu mAh satuannya. Iya, itu berarti sumber apa? Berarti sumber arus. Tapi gimana ya Pak? Kan arus itu kan harus ada tegangan sama hambatan dulu baru ada arus Pak. Oh enggak harus. Enggak harus. Ya. Tidak harus. Nah, sekarang saya katakan tidak harus. Terus jika dia tidak mengalir, itu bentuknya adalah kapasitas muatan. Ya, kapasitas muatan baterai mAh. Ya, satuannya adalah mAh atau Ah kalau aki, ya kan Ah. Ampere hour. Oke, kenapa disebutnya ampere? Karena dia tidak mungkin tidak dimanfaatkan. Pertama itu. Ya, kita berbicara tentang aplikasi ya, bukan teoritis dulu ya. Kalau teoritis, arus itu akan mengalir bukan hanya karena ada hambatannya, tapi ada jalurnya. Ya, arus akan mengalir jika ada jalurnya. Kalau kalian hubungkan baterai dengan kabel saja tanpa hambatan, maka kabel kalian akan panas. Itu bukti arus mengalir. Ya. Walaupun secara teori juga secara praktikal kabel itu ada R-nya. Ya. R-nya apa? Sangat kecil. Ya. Tapi kan kalau secara teori kita anggap bahwa kabel itu 0, maka terjadi hubung singkat. Ya. Jika terjadi hubung singkat, maka arusnya sangat besar. Begitu, Mas Erik. Ya, jadi tegangan sumber arus itu ada. Nah, kalau sumber tegangan itu beda potensial. Ya, biasanya kalian kenal baterai itu adalah sumber tegangan. Kenapa? Karena yang kalian lihat, ini tegangannya 9 volt. Ini tegangannya 1,5, 1,7. Ya, yang sekarang li-ion atau poli-ion. Ya, itu 1,7. Jadi yang kalian tahu itu biasanya. Tapi kalau mau diubah menjadi sumber arus, ya tinggal tambahin aja kan. Kalian sudah belajar fisika dasar. Ya, tegangan, tegangan. Oh iya, betul. Tegangan diberikan suatu koil, ya, maka dia akan menjadi arus. Itu kan fisika dasar 2. Oke. Begitu ya, Mas Erik? Iya, baik Pak. Kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Pak, Ya. Di praktikum online kan kita dapat yang rangkaian mirip seperti ini. Iya. Terus yang saya masukkan ke aplikasi multisim, ini nanti yang sumber tegangan 6 volt ini
pure sumber tegangan atau ada arusnya juga, Pak, yang dihasilkan? Ya pasti ada arusnya dong. Kalau dia sudah dihubungkan dengan hambatan, pasti arusnya mengalir ya. Maksudnya gimana? Maksudnya? Kan kita punya sumber arus juga. Kita punya sumber arus, terus Ya. kita punya sumber tegangan. Ya. Terus kita mencoba untuk menghitung secara manual dan pakai aplikasi, Pak. Iya. Pas hitung pakai manual, Iya. kalau kita mencari arus dari sumber tegangannya, nilainya tidak sama dengan aplikasi, Pak. Terus pas cuma pakai sumber arusnya, nilainya itu sama, Pak, dengan aplikasi. Dengan aplikasinya. Rangkaiannya sama kayak gini. Rangkaiannya kayak gimana, bisa berikan ke saya? Kamu screen sharing bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, saya matikan dulu screen saya nih. Oke, silakan. Iya, nggak apa-apa. Ini berarti kan real problems pada praktikum kalian. Bawa ke saya, nggak masalah. Sudah? Belum? Tidak Oh, bisa, saya matikan. Pak. Oke, maaf. Oke, udah. Silakan. Oke. Gambar rangkaiannya aja. Itu share screen-nya dihentikan, Pak. Hah? Enggak, saya nggak mencet apa-apa. Coba lagi. Oh, itu bisa. Oke. Coba lihat. Mana? Yang ini, Pak. Yang mau kamu tanyakan yang mana? Yang ini. Kan kita punya sumber tegangan 64 volt. Oke. Terus kita juga punya sumber arus 3,9 ampere. Oke. Terus kalau ini di run, sumber yang arus yang mengalir di sini tuh 3,479. Oke, pas kita hitung yang sumber arus di sini, kita jumlahkan dengan sumber arus di sini, nilainya tidak sama, Pak. Tapi gitu. nilainya, iya. Oke, sebentar. Saya gambar dulu ya. Matikan itunya multimeternya, Giganta. Oke, saya gambar dulu nih. Supaya kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, ini enak nih. Turun. Oke, sebentar. Plus, minus. Terus berapa itu? 64 volt. Lalu, R. 8K. Lalu, 26. Bentar. Oke, wah. Oke. Itu arah panahnya kemana? Oh, 3,9 ke bawah ya. Oke. Sebentar, 26K. Lalu 40. Ini semua siswa sama? Semua mahasiswa sama nih, kayak gini? 12. Sama, beda. Tapi beda nilai Pak. Nilai arus sama tegangan. Nilai arus dengan tegangan. Oke, 12K. Terus itu 3,9 ya? 3,9 iya, ampere Giganta. Oke. Iya, Pak. Kenapa nggak bulat ya? Oke, sebentar. 6K, 26K, 40K, 12K, 6K,
12,8. Oke, matikan Giganta. Yuk, nanti saya minta konfirmasi ke kamu ya. Oke. Oke, nah ini ya gambarnya ya. Saya tadi udah translate. Ya, gambarnya jelek lah. Oke, nah sekarang kita mau menghitung berapa arus yang masuk pada 8K gitu ya ceritanya ya. Oke. Iya, Pak. Wah, ini lumayan nih. Caranya pakai apa? Paling gampang. Pakai mesh aja ya. Pakai mesh. Oke, pakai mesh berarti saya gambar dulu. Nah, kayak gini ya. Ini adalah 1, ini adalah 2. Oke, sekarang kita hitung. Yuk. Mesh 1. Oke. Mesh 1 itu adalah minus 64 plus 48K. Jangan lupa ya K-nya ya. KI1. Aduh, nanti lagi. Bentar. I1 ditambah minus 26 KI2. Oke, udah, biarin aja ini. Lalu persamaan kedua. Oke. Persamaan kedua berapa? I2 sama dengan 3,9. Oke. And then, berarti kita bisa menghitung I1-nya kan sekarang ya? Kita bisa menghitung I1. I1-nya adalah minus 64 plus 48K I1 minus 26 dari 3,9. Berapa nih Mas Giganta? Tolong dihitung. Minus 64. Berapa nih minus berapa? Mas Giganta. Bilang. Min 37,4, Pak. Oh, min 37. Oke. Benar ya? 37,4. 30. Salah, Pak, salah. Masa sih 3 kali Salah, 26 salah, Pak, aja. salah. 3 kali 26 aja udah gede banget itu. Ya, berapa? 3,9 kali 26. K. 101,4. K. Oke. Berapa? 100? 101,4. 4. Udah, Pak. 101,4 sorry. Plus 48K I1. Sebentar, saya agak penasaran sebentar ini ya. 40K, lalu ini 3,9. Oke, ini ampere ya. Saya kira ini mili. Oke. Itu sudah betul berarti. Ini hasilnya besar sekali nih. Oke. Berapa jadinya ini total? Berarti ini adalah 48 KI1 ya. Di ini berapa nih? 101,4K minus 64. Wah, ini berarti kan 101,411 plus 64 ini kan ya? Berapa nih? 48 KI1 sama dengan 101,464. Berapa I1-nya, Mas? Dibagi 48.000 nih. Ini 101,4. Oh. Terus 1,464 dibagi 48.000. Ya. 2,11. Berapa I1-nya di tempat kalian? Tadi berapa sih? Saya lihat. 2,11.
0,11 ampere. Benar nggak? I1-nya 2,11 ampere? Yang di 8K-nya berapa? 3,478. 3,478. 3,478. Setting Yang dari hasil aplikasi kan, Pak? Iya. Hasilnya 3,478. 3,478. Kalau dari perhitungan kamu? Kalau saya pakai yang cuma sumber arus, hasilnya 3,478, Pak. 3,478. Kalau pakai hasil sumber langsung dari pembagian sumber arus. Oke, menarik ya. Sebentar. 8K, 12K. Saya penasaran apakah itu ada R internalnya. Ya, kalau ada R internalnya pasti beda itu. Ada hambatan internalnya. Pasti beda. Coba dicek dulu Giganta. Apa namanya? Pada multimeter settingnya bagaimana? Apakah ada R internalnya atau tidak? Lalu pada tegangan, sumber tegangan atau sumber arus ada R internalnya atau tidak? Itu berpengaruh ya. Nah, pada simulasi itu pasti berpengaruh. Sedangkan saat teoritis itu kita tidak memperhitungkan hal itu. Saya tidak mengajarkan kalian yang itu. Ya. Begitu. Karena ini saya tidak tahu keadaan simulasi kalian. Tapi yang jelas I2-nya sudah sama nih. 3,9 di sini kan ya. Sama semua. Sebentar, I1 26. Oh, ya. Ini saya masih salah juga ya. Salah. Mas Giganta. Ini bukan 26. Bukan, ini bukan 26, ini bukan 26. 26 tambah 40 berapa? 66. Ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ini juga kenapa 48 KI1? Ini saya salah ini. Sebentar. Oke. Ini aja salah ya. Oke, berapa nih yang I1-nya? 8 tambah 26 itu 34. Tambah 40? 74, Pak. 74, iya. 74. I2-nya 66. Sudah benar ya ini ya? Minus 64. Oke. Nah, ini coba kita cek lagi ya. Oke. Ini oke. Kita ulangi lagi. Ulangi. Oke. Nah. Oh, ini juga belum dihapus. Ini saya ulangi lagi aja. Oke, kita ulangi. Berarti sekarang minus 64 plus 74 KI1 minus 66 K kali 3,9. Berapa nih? Minus 64. 66 kali 3,9. 66 kali 3,9. 257 ya. Minus 257,4. Minus 257,4 plus 74 KI1 sama dengan 0. Berapa?
Ini K juga. 74 K I1 sama dengan 257,464 ya. Saya langsung jumlahkan. Coba dibagi tuh berapa? Berarti satunya berapa tuh? 3,479. 3,479. Oh, sama ya? Tadi kayaknya 3,4 juga. Berapa Mas Giganta tadi kata ininya? Hambatan apa Sama, kata? Pak, sama. Sama. Terus kamu salahnya di sebelah mana? 3, Terus kata kamu bedanya di sebelah mana? Saya kok sama nih. Saya waktu hitung yang pertama itu saya jumlahin yang 211 dengan dengan arus 3,9 kan ada arus yang Oke, saya berarti pakai salah yang konsep ya. Oke, berarti kamu salah konsep. Iya, Pak. Hitungan manual kan harus sesuai dengan teoritisnya ya. Ini saya sama nih, 3,479. Jadi saya salah menjumlahkan saja. Gitu ya. Yang lainnya juga tuh sama tuh berarti ya. Kalau kalian belum ketemu hasilnya sama dengan simulasi, ya ternyata ya pasti ada salah perhitungannya saja. Gitu. Coba dihitung lagi. Simulasi itu pasti biasanya benar. Biasanya benar. Oke, gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, tapi di situ yang tadi yang didapatkan kan nilai dari I1. Sedangkan di praktikum harus I1 sampai I6, Pak. Maksudnya kalau I3, I4 itu kalau dihitung lagi gimana tuh, Pak? Masih bingung di situ, Pak. Iya, saya akan mencontohkan yang I1 saja ya. I1 saja Iya, dulu. I2-nya juga Iya. udah dapat nih, I2-nya udah dapat. I3 itu yang di sebelah mana? Enggak, maksudnya di praktikum kan data praktikum itu yang harus diisi itu ada I1, I2 sampai I6, Pak. Jadi Iya. Iya. Ya tinggal dicari saja ya. Kalau misalnya ini adalah I1 ya kan? Arus sirkuit ya. I1, lalu ini adalah I2, lalu ini adalah I3, gitu kan? Misal ya. Nah, ini adalah I3. Jangan biar kalian nggak pusing. Ya, sebentar saya ulang. Misalkan ininya yang I2 nih, lalu ini adalah I3. Ya kan? Nah, mau I berapapun gitu kan ya. Berarti kan tinggal gampang aja kan, I1 itu kan sama dengan mes 1 kan? Berarti besarnya I1 sama dengan arus mes 1. Arus I2 sama dengan mes 2. I3 sama dengan I1 minus I2. Sudah selesai. Cuma itu aja arus yang ada di rangkaian ini. Oh ya, Pak. Cuma itu aja arus yang ada pada rangkaian ini. I6 yang mana misalnya? I6 yang ini ya. I6 kan sama dengan I2. Karena dia di sini posisinya. Gitu. Oke. Anything else? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya saya lanjutkan lagi dengan ini. Nah, sekarang kalian yang hitung. Oke, nah saya tunggu 10 menit. 10 menit, silakan kalian tulis di kertas gitu ya. Terus di kertas, lalu nanti tinggal sampaikan ke saya bagaimana caranya. Tadi sharing gitu, kalian tunjukin aja di kamera ya. Yuk. Silakan kerjakan.
Fitri siap-siap sharing screen ya. Fitri Sarituwo.
Yuk, Mbak Fitri. Sudah? Belum, Pak. Belum? Tiga menit lagi ya. Jadi kalau ketemu sumber tegangan, gimana kalau mau copot sumber tegangan? Berarti kan harus di short circuit. Kalau ketemu dengan sumber arusnya ingin dicopot, berarti dilepas saja, gitu ya, di open circuit. Ya. Yuk, gimana Mbak Fitri? Sudah? Atau ada yang sudah? Ayo. Waktunya sudah mau habis nih. Sudah, Pak. Oke, Mas Kevin, coba di-sharing. Mas Kevin, pakai kamera atau bagaimana kamu dekatkan. Tapi di HP nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Saya kirim gambarnya aja ya, Pak. Kirim. Oh, di chat? Ya, boleh, boleh. Boleh. Kirim di chat. Oh. Ini besar sekali ya. Sebentar, sebentar. Oke. Ya. Oke. Dimulai dari mana nih, Mas Kevin? Dari pembagi arus itu? Iya, pembagi arus. Pembagi arus. Rangkaian gambar rangkaiannya nggak ada. Ini mengerjakan Iya, yang mana nggak, dulu lupa nih? bikin. Lupa bikin. Yang Oh, yang 12-nya berarti di short circuit gitu? Oke, oke, oke. Berarti ditanyanya kan ini V0-nya ya. V0 itu kan yang pada 2 ohmnya ya. Iya, Pak. Oke. Berarti saat 12 volt dilepas, ya, saat 12 voltnya dilepas, berarti kan diganti dengan short circuit. Ya. Iya. Maka pembagi arusnya itu ada pada yang 5 dan 3 dan 2 ya. Nah, Iya, berarti Pak. kan ini seimbang kan, sebetulnya 5 dan 5 kan.
Berarti arusnya itu kan 2,5. Berarti V-nya adalah 5. Mana kamu V-nya berapa? 4. V-nya Kenapa 4? 4. Nah, ini kalau nggak digambar kan jadi bingung nih, Mas Kevin ya. Nih, kalau nggak digambar jadi Iya, Pak. bingung nih. Tapi bagus. Oke, terus yang kedua gimana nih? Yang kedua saat sumber arusnya dilepas. Saat sumber arusnya dilepas, maka menjadi pembagi tegangan. Sehingga 2 Pembagi per total. tegangan. Wah, ini benar. Hanya yang pembagi arusnya nih. Jadi bingung ya. Nih, pembagi arusnya Iya, Pak. nih. Oke, terus bagaimana? Oke, makasih Mas Kevin. Oke. Nah, sekarang Pak. saya yang bahas. Untuk melengkapi jawabannya Kevin. Oke, jadi untuk rangkaian listrik ya dibiasakan untuk menulis kembali rangkaiannya. Ya kalau kalian tidak menulis kembali rangkaiannya, bingung, akan menyebabkan banyak kesalahan yang sebetulnya bisa kalian hindari. Oke. Sudah bisa kalian lihat ya ini ya. Oke, di sini ada 2. Nah, tadi yang pertama Kevin ingin melepaskan si sumber tegangan, maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Benar. Saya kira ini. Oke, jadi seperti ini. Lalu di sini ada sumber arus, lalu di sini, dan diganti menjadi short circuit, ya, short circuit, ya kan? Jadi seperti ini rangkaiannya ya, 2, 3, 5, 5. Oke, nah yang ditanya kan P-nya yang di sebelah sini, maka akan ada pembagi arus ke sini dan ke sini. Kebetulan ini kan sama nih jumlahnya. Ya 2 dan 3 kan 5. Berarti kan arusnya yang masuk ke sini, misalkan ini I1, lalu ini I2, maka I1 sama dengan I2 ini. Ya, di mana I1 dan I2 itu adalah setengahnya dari ini kan? Maka I1-nya adalah 5/2, sama dengan 2,5. Ya, karena kebetulan, oke ini saya tegaskan kembali, ini kebetulan. Apa? Besar hambatannya sama. Ya, yang paralelnya. Kayak 5 dan 5, sehingga tinggal dibagi 2 saja kan? 2,5. Sehingga P0-nya adalah 2 kali 2,5. Berapa? 5 volt ya. Oke, 5 volt. Nah, kayak gini. Oke. Lalu, rangkaian kedua itu adalah saat sumber arusnya yang dilepas. Oke, saat sumber arusnya yang dilepas, maka akan berubah menjadi seperti ini. Ya kan? Ini 5, ini 3, ini 2, ini 12. Oke, nah berarti tinggal pembagi tegangan saja kan. Kita ingin mengetahui tegangan ini. Langsung P0 sama dengan 2 per totalnya ini berapa nih? 2 tambah 3 tambah 5, 10. Dikali 12. Ya, sama dengan 2, berarti V0 totalnya adalah penjumlahan ya. Dari V01 ditambah V02, yaitu 5 ditambah 2,7. Oke. Gitu. Ya. Ya, Mas Kevin, disempurnakan kembali ya. Bagus. Baik, Pak. Oke. Ya, sampai sini materinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Siapa ini? Untuk saya. Iqbal, Pak Iqbal. Oke, Mas Iqbal gimana? Untuk yang I1 itu, 2-nya itu dari mana ya, Pak? Sebentar. 2-nya dari mana? Oh, ini kan tadi saya kan bilang ini kasus khusus ya. Ini tadi kasus khusus saya bilang. Kasus khususnya itu kayak gimana? Ini dia sama besar paralelnya setiap rangkaiannya. Sebentar, saya turunin dulu. Nah, kalau ada rangkaian, misalkan ini sumber arus ya Mas ya. Lalu di sini ada hambatan. Oh ya, hambatan. Oke.
Ini hambatan. Ini misalnya sumber arus ampere. Oke, lalu ini adalah hambatan 1 dan hambatan 2. Jika hambatan 1 sama dengan hambatan 2, besarnya ya, maka Iya, Pak. besar arus yang mengalir masing-masing di setiap hambatannya itu pasti setengahnya ini. Pasti. Pasti setengahnya. Nggak percaya? Misalkan ini 2 ampere gitu ya. Iya, Pak. Ini 2 ampere, ini 1 ohm, ini 1 ohm. Gitu kan, sama ya? Iya, Pak. Nah, berarti I pada 1 ohm berapa? 1, Pak. 1/2 dikali 2 gitu kan ya? Atau, Oh iya, 1/2 dikali 2. ya kan? Nah, itu kan setengahnya dari total ini kan? Iya, Pak. Nah, sekarang ganti ininya 3, ininya 2, ininya 2. Nah, berapa arusnya yang mengalir di sini? Di apa namanya? Di I ini nih. 1,5, Satunya berapa? 1,5. Iya. Kenapa 1,5? 2/4 gitu kan? Kali 3. Nah, Iya, Pak. 1,5. Itu kan sama aja 3 dibagi 2 ya. Ini kasus khusus ya. Saya sampaikan kasus khusus karena dia R-nya sama, R-nya seimbang. Kalau dia tidak seimbang ya harus dihitungnya dengan manual kayak gini ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini dari pengalaman-pengalaman nih. Ya, gimana? Kalau misal hambatannya ada 3, kasus itu masih berlaku nggak, Pak? Untuk ini? Kasus hambatan 3? Iya, berlaku, tapi dibaginya 3. Bukan dibagi 2 ya. Gitu dong. Oh iya. Makasih, Pak. Ya. Tapi dibaginya 3, jangan dibagi 2. Kan jalurnya ada 3. Kalau misalnya 4-4-nya ada 4 paralel yang R-nya sama semua, jadi dibagi 4. Kan harus adil. Gitu kan ceritanya ya. Sudah? Oke, kalau sudah ya kita lanjutkan minggu depan. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang transformasi sumber. Ya, dari sumber tegangan akan kita ubah menjadi sumber arus dan sebaliknya. Itu sangat berguna jika kalian menemukan rangkaian yang menurut kalian kompleks dan terkadang dalam hati kalian coba ini tegangan. Nah, kalian bisa itu merubah apa namanya? Rangkaian itu menjadi sesuai dengan keinginan kalian selama mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada ya teorinya. Itu no problem. Besok kita akan minggu depan maksudnya. Minggu depan kita akan belajar. Oke, baik semuanya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan di luar kelas, silakan saja gitu ya, bisa via email. Kalian kirimkan saja emailnya ke saya. Email saya kalian tahu selalu ada di slide saya. Ya, baik. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.